ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, naltaqi marratan tsaniyatan fi hadhil fursa wa fi hadhis sa'ah liajli ta'allumina al-lughata al-arabiyyah khassatan fi darsi as-sarfi khassatan fi darsi al-uslub wa khassatan fi al-bahthi an kitabil mumtaz alladhi ladaina. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran uslub, dan spesial lagi khususnya adalah belajar buku Al-Mumtaz yang ada di tangan kita masing-masing. Waqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madi darsana fi taqwinil jumal min al-mufradat al-mawjuda fi hadhihi as-safhah aw fi hadzal mawdu' waladun najibun wa hadhihi al-mufradat mawjudatun fi as-safhati at-tasi'ati wal arba'in. Mufradat-mufradatnya ada pada halaman 49. Faqad bahathna jami'al mufradat al-mawjudah fi hadhihi as-safhah. Wal-an fi hadzal yawm wa fi hadhihi al-lailah nahnu nastamir darsana ila al-safhah al-50. Kita mulai pada halaman 50 pada malam hari ini. Walakin kubayla dukhulina ila darsina al-jadid fi hadhihi al-fursah nahnu nawaddu awwalan an nad'u Allah ta'ala li shifaa'ina wa shifaa'i mardana jami'an. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita dan keturunan mereka semua, keluarga kita juga dan juga jiran kita serta sahabat-sahabat kita, juga para guru kita, orang-orang mencintai kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya, apapun kebaikannya dan dimanapun mereka berada, kita doakan semoga Allah anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kesembuhan, kesehatan, kekuatan, kebaikan, keberkahan, kejayaan, kemakmuran, juga keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini maupun akhirat kelak. Serta semua doa kebaikan yang kita panjatkan, yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sulit di antara kita Allah mudahkan, yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar, yang punya hajat di antara kita Allah berikan kemudahan untuk bisa menjalankannya dan mencapainya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Semoga Allah turunkan kepada kita semuanya harapan-harapan kita yang kita harapkan, serta yang terbaik menurutnya untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ibu Misalma apa kabar? Apa kabar Selangor? Selangor baik, cuaca baik. Hujan panas tak di situ? Ya. Hujan panas atau hujan atau panas? Petang ini hujan sedikit, sejuk sedikit. Hujan sedikit. Berarti sudah dingin ya, sudah sejuk ya? Sejuk sekarang ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Bagaimana di Bandung, Pak? Sedang panas. Sedang panas. Sedang panas. Jadi harus kipas lah.
Ya, Sini petang hujan sikit. ya. Jadi apa? Harus ini dulu, apa? Banyak mandi, Ya, 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 ya. banyak mandi. Kalau tapi Bandung sejuk, Ya cuaca Bandung sejuk. memang sejuk. Ya, Bandung sejuk. Ibu pernah ke Bandung ya? Oh, saya selalu sebab saya orang Bandung dulu, anak Subang. Oh, dekat atau Bu dari Subang? Saya 3 jam orang lah, dua Bandung, jam 3 jam lah. turun Ciater Teater, begitu. teaternya. Saya di Subang. Ya. Nanti ke Bandung lagi Bu, mampir Bu. Ya, ya, insya Allah. Ya. Sepatutnya itu pergi bulan itu sebab kita punya flight dia tak ada turun Bandung. Mudah-mudahan sudah buka, mudah-mudahan segera ya. Oh, sudah buka dah? Kalau tak silap sudah buka ke Bandung kalau tak Oh, silap. oh, dia suruh pergi Jakarta. Susah, Jakarta macet total. Macet dan jauh. Jauh. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Baik Ya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar pada minggu yang lalu cara membuat kalimat dari mufradat. Dan hari ini kita akan tuntaskan ada 4 lagi mufradat yang kita belum selesaikan. Silakan Ibu lihat, Bapak Ibu lihat halaman 50. Tafadhalu an tulahidu as-safha al-khamsin. Silakan Bapak Ibu perhatikan halaman 50. Iftahu kutubakum walahidu as-safha al-khamsin. Silakan buka bukunya dan buka halaman perhatikan halaman 50 ya. Ini ada kata mufradat ada 4 macam yang kita belum selesaikan, lalu dilanjutkan dengan 8 pertanyaan. Maaf, ada 8 tarkib yang kita bisa contoh bersama-sama. Baik, kita mulai. Saya akan buka screen dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ada kata iltafata. Kita buat kalimat dari kata iltafata ya. Iltafata. Nah, ma makna iltafata? Iltafata. Kalau di kamus bisa Ibu lihat ya. Surafal wajha ila jihatil yamin. Ila jihatil yamin awishimal. Nah. Menggerakkan wajah ke kanan atau ke kiri. Oh, berpaling. Berpaling. Ya, berpaling atau menoleh ya. Menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Itu iltafata. Itu ya, paham ya? Ya, ya. Ini masih ada mujarad ini iltafata. Apanya? Ini fi'il madhi, fi'il madhi. Ini fi'il madhi iltafata mazid. Mazid. Tambahan apa? Tambahan alif dan ta. Nah, bagus. Berarti mujaradnya? Mujaradnya lafata. Lafata. Baik, alhamdulillah. Sangat mudah sekarang ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, silakan. Man yurid ay yuhawil. Anak Hadi al-mufradat di jumlah mufidah. Anak muhawil. Silakan. Ba'da kasril ka'si iltafatal waladu ba'da kasril al-ka'si. Kasih gini. Ya. Iltafatal waladu ila ummihi bagus. wa huwa khaifun. Ya. Sudah? Nah, silakan Ibu terjemahkan. Selepas memecahkan gelas, ya, budak lelaki itu berpaling ke ibunya dalam keadaan dia takut. Ya, bagus. Takut dimarahi ya, Bu ya? Takut dimarahi ya. Ya, takut dimarahi. Ini pengalaman anak-anak, pengalaman dunia anak. Ba'da kasril ka'si iltafatal waladu ila ummihi wa huwa khaifun. Setelah memecahkan gelas, anak itu atau budak itu menoleh ke ibunya dalam keadaan takut. Mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa ke ibunya tidak ke ayahnya, Ibu?
Sebab ibu dia lebih garang. Ibu garang tapi dia cari simpati dengan ibunya. Selalunya ibunya gitu. lebih. Jadi anak kalau bermasalah di rumah minta maafnya sama ibunya ya. Ya. Cari simpati ke ibunya. Buku yang mana satu Ustaz? Halaman 50. Puan. Al-Mumtaz. Yang pertama, yang satu. Al-Mumtaz. Minta satu awal, okey, 50. Halaman 50. 50 At-Tarkib ni ke? Iltafata. Atas, yang atas. Atas. Saya ingatkan macam Okey, terima kasih. Sudah jumpa? Sudah. Sudah ya, baik. Alhamdulillah. Bagus ya Ibu Hazmi nih. Berikutnya ar-raqam ats-tsani. Ar-raqam ar-rabi' asyar. Nomor 14. Alal fawr. La. Al-murad man yurid ayyukawin jumlah ukhra min iltafata. Siapa yang mau buat kalimat yang lain dari kata iltafata? Menoleh, berpaling. ini bisa lah, siapapun boleh buat, silakan. Ini insya Allah mudah. Apapun kalimatnya silakan. Saya coba Pak. Ya, Pak Haji Farman silakan. Konsepnya dulu Pak ya, bahasa Melayunya dulu. Ya. Aisyah berpaling kepada suaminya apabila beliau memanggilnya. Ya, bagus. Ittafati Aisyatu ila zawjiha indama ittasala biha. Ya, ulangi Pak Haji. Ittafati Aisyatu. Aisyah muannas mudzakkar. Muannas. Nah, kalau jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya harus muannas bukan? Muannas. Jadi harus iltafatat. Iltafata ya, bukan iltafat. Okey. Kalau mudzakkar iltafatat, kalau muannas iltafatat. Iltafatat Aisyatu. Ya, baik. Ila zawjiha. Ila zawjiha, baik. Indama. Baik. Ittasala biha, memanggilnya. Ittasala itu berkomunikasi. Kalau memanggil ya Bapak? Memanggil. Nada. Biha. Indama nadaha. Yang memanggil siapa? Suaminya, baik. Iltafatat Aisyah ila zawjiha indama nadaha. Bagus. Aisyah berpaling atau menoleh kepada suaminya pada saat suaminya memanggil dia. Baik, bagus. Nah, ini saya memberikan tambahan. Suami itu bahasa Arabnya apa? Selain zaujun. Ba'lun ya. Ba'lun. Kalau zaujun itu biasanya maknanya boleh suami, juga boleh pasangan. Pasangan, ya. Jamannya adalah azwaj. Nah, kalau di Al-Quran kita nyebut kata azwaj itu maknanya pasangan, dan itu bisa jadi suami, bisa jadi istri. Jadi Jaman dari zaujun, azwajun, pasangan. Nah, kalau khusus suami itu ba'lun. Ba'lun, suami. Kalau ba'lun hanya untuk laki-laki, suami, tidak untuk perempuan. Jadi kalau ba'lun itu suami. Mana ejaannya? Ba'lun. Ba'lun ini Bu. Ba'lun. Jangan diulang. Baca fa'lun pula, ba'lun. Yang dalam lingkaran ini. Ya. Ba'lun. Ba'lun. Iltafata ila ba'liha. Aliun ba'lu Fatimata. Ali adalah suami dari Fatimah. Ba'lun. Di Al-Quran itu surah yang bercerita tentang Nabi Ibrahim bersama istrinya. Lalu suatu saat ketika kedua orang itu, suami istri, Ibrahim sama istrinya itu sudah lama tak punya anak. Ibrahim sama istrinya atau Zakaria sama istrinya, saya lupa ya. Tapi kemudian datanglah malaikat datang kepadanya
kemudian memberikan kabar bahwa mereka berdua akan segera punya anak. Nah, istrinya berkata pada malaikat, bagaimana kita akan punya anak? Sementara dia sudah tua begitu. Kemudian wa kana ba'li syaikha, dan suamiku sudah renta, sudah tua gitu. Wa kana ba'li syaikha. Itu ba'lun. Nah, baik, itu tambahan saja ya. Bagus. Iltafata. Baik. Yalihi, afan. Man yurid ayukawin jumlatan ukhra min iltafata. Saya cuba yang betul tak ni? Ya, Ibu Misalma, silakan. Iltafata at-talibu ilal muallimihi. Iltafata talibu ila Muallimihi. ila Ila muallimihi atau muallimah. muallimihi. Naam. Muallimihi kan? Ya. Muallimahi ke muallimihi lah kan? Ila huruf jar. Muallimihi. Ya. Tu allazi dakhala ilal fasl. Alladzi dakhala Ilal fasli. ila al-fasli. Taib. Murid itu menoleh kepada gurunya yang baru masuk kelas. Ya. Alladzi dakhala ila al-fasli atau alladzi yadkhulu ila al-fasli, yang masuk ya, ya. betul. Sedang masuk ya. Sedang masuk. Ya, kalau dakhala berarti sudah masuk dari Sudah tadi. masuk. Jadi yadkhulu alladzi yadkhulu ila al-fasli. Jadi menoleh ke gurunya ketika gurunya masuk, bukan setelah masuk. Kalau menoleh ke gurunya sudah masuk, ketika gurunya masuk, kemana muridnya? Jadi alladzi yadkhulu ila al-fasli. Baik. Al-akhir, silakan. Yang lain, terakhir. Satu lagi, siapa mau coba? Ada lagi mau coba? Ibu Rolia, barangkali? Ada. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Saya nak anak itu berpaling kepada abunya, kepada ayahnya, sebab di situ banyak sangat orang. Ya. Kata waladu ila abuhu Ila abihi. ila Ya, huruf jar. Iltafata al-waladu ila abihi ila abihi ila abihi li'annahu kafiran nas. Li'annahu apa Ibu? Li'annahu Hadza al-kasiran nas. Li'annahu apa Ibu? Sebabnya di sana ada banyak orang. Anak itu, budak itu menoleh ke ayahnya karena banyak orang di sana, banyak orang, ramai orang. Karena banyak orang di tengah-tengah mereka gitu. Iya gitu. Oh, baik. Iltafatal waladu ila bihi li'annahu, ini aja, karena dia berada dalam kerumunan banyak orang itu ya. Iya, Ustaz. Baik. Fi zumratin nasi. Zumratin. Kasiran nas. Zumratin nas. Zumrat itu rombongan manusia. Rombongan.
Jamannya Zumarun. Ada nama surat di Al-Quran namanya surat Az-Zumar. Azumar. Alladzina kafaru ila jahannama zumara. Jamak dari zumratun zumar. Ya, bagus Ibu. Anak itu menoleh kepada ayahnya karena ia berada dalam kerumunan atau rombongan manusia. Takut terlepas tangannya ya, harus tersambung, takut terpisah. Baik, bagus Ibu, selamat. Nah, cukup. Ini iltafata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalimah ba'daha wa ya al-kalimah fil raqam ar-rabi' asyar. Kalimat kata berikutnya yang terdapat pada nomor 14 jadi alal faur. Alal faur artinya seketika ya atau langsung, segera. Serta merta. Serta-merta. Ya, serta merta. Ya, silakan siapa mengambil. Alal faur. Alal faur. Ya. Ustaz, sa'uhawir. Ya, Taib, man yurid. Ana sa'uhawir. Ibu Hajbi, silakan. Indama sami'al lissu. Indama sami'al lissu. Sami'al lissu. Inzar al-amani. Apa Bu? Inzar. Indor. Inzar. Alam. Apa? Ini tanda keamanan. Alat keamanan. Inzar. Alif nun zal. Inzarun. Nazar. Inzar. Inzar al-amani. Amni. Oh, Ya. amni. Haraba alal fawri. Haraba alal faur. Ya. Indama sami'al lissu inzarul amni haraba alal faur. Silakan Ibu terjemahkan. Ketika pencuri itu mendengar Alarm. alam. Alarm. Peringatan. Ini ya. Ini ke apa? Tanda keselamatan. Peringatan keamanan. Keamanan. Ya. Tanda keamanan. Ya. Dia pun cabut lari serta merta. Cabut lari serta merta. Di sana istilahnya cabut lari ya. Cabut. Ya. Cabut lari. Kalau apa? Jara lain. Jadi itu dia menuju. Kalau haraba dia lari meninggalkan. Ya, itu cabut namanya, cabut. Cabut lari ya. Serta merta. Ya, alal faur serta merta. Alal faur. Haraba alal faur. Baik, jayid, alhamdulillah. Jadi pencurinya sadar ya dengan apa yang terjadi. Baik, jayid. Rakam sani. Silakan. Man ba'daha. Saya buat yang senang je Ustaz. Ini ayat puan tadi, ayat balik-balik. Ayat puan ni saya pun sayangnya nanti sebab hadara al-syurti ala faur ilal makani al-ahadis. Boleh Ustaz? Boleh. Senang je kan? Ya. Hadar syurtiyu syurtiyu alal faur ilal makani al ahadis, tempat kejadian, tempat kemalangan. Kejadian ila mahallil hadisati. Oh. Al hadisah tempat kejadian. Al-waqi'ah. Mahal. Tempat. Oh, Mahallil hadisah. Tak boleh kata makan Boleh juga, boleh. Ila makanil hadisati. Tempat kejadian. Tempat peristiwa. Ya, bagus. Hadar syurti wa 'ala al-fawr ila mahallil hadisati. Ya, keamanannya bagus ya Bu ya. Begitu ada kejadian langsung datang. Cepat. Cepat tanggap. Bagus, selamat.
Apa ini sama. Tayyib yaliha man ba'daha yurid ayyukawin jumlah ukhra. serta merta ada. Ah, Ada lagi mau coba? Haji Parman coba. Belum dapat lagi. Belum. Belum dapat. Alal faur. Bisa konsepnya tentang bangun tidur. serta merta bangun. Ya. Ketika mendengar, tadi udah mendengar ini Mas Sami ya. Ketika bangun tidur pagi hari, Serta merta ke toilet. ya benar begitu. Serta-merta ke toilet begitu. Macam mana tu? Pergi menuju toilet dengan serta-merta, dengan segera. Segitu. Siapa Nah, mau bisa harapkan? Silakan. Kumtu ila salah. Ya. Kumtu ila salah. Setelah bangun dari tidur pagi hari, saya melaksanakan sholat subuh dengan serta-merta begitu, dengan segera. Coba bagaimana tuh? Macam mana kata aistaskazu. Ketika hinama atau indama, gunakan yang lainnya. Hinama. Tadi Bu Hajwi indama, sekarang bisa boleh yang lain. Hinama kumtu Hinama kumtu minan naumi minan naumi waqtal fajri gitu ya. Ini dah kesiangan lah. Waktu fajar. Ah, Hinama kumtu minan naumi waqtal fajri. Apa? Apa alal faur Setelah bangun tidur waktu fajar ngapain dulu? bangun tidur Langsung sholat atau ke kamar mandi dulu? ke kamar mandi Wudu dulu kan? Ya. ilal hamam Ya. Zahabtu ilal hamam li udu ilal hammami lil wudu'i alal faur. Tuh, alal faur. Ketika aku bangun dari tidur pada waktu fajar, aku pergi ke kamar mandi untuk wudu segera atau serta-merta alal faur. Jadi begitu bangun tidur nggak langsung sholat. Kenapa? Karena harus wudu dulu. Tidak bisa langsung sholat. Ya. Baik, sudah cukup ya alal faur. Sudah. Nah berikutnya. Ya dulu. apa Al-kalimal mawjudah fil raqam al-khamis ashar. Ya dulu. Silakan buat kalimat dari kata ya dulu. Ma mana ya dulu? ya dulu apa sama Menunjukkan. Menunjukkan ya dulu Menunjukkan. Ini wazan berapa nih? Dalla ya dulu wazan berapa? Dalla ya dulu. Ini wazan 32. Wazan 4 rumpun 2. Wazan. Betul. Wazan 4 rumpun 2. Ya. Madda Al-Quran ada surat Soto. Madda yang mutu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya dulu. Ya dulu menunjukkan. Atau misalkan gini, saya memerlukan seorang lelaki yang menunjukkan jalan menuju ke surga. Nah, begitu. Saya memerlukan seorang lelaki yang menunjukkan jalan menuju surga. Itu mah berarti buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu betul laki-laki. Nah, atau kalau misalkan orang sedang jadi turis, pergi ke suatu tempat, tidak tahu jalan, tidak tahu alamat, tidak tahu rute, maka turis tadi memerlukan seseorang dalil, guide ya, guide. Bahasa Arabnya guide apa? Pemandu. Ya, bahasa Arabnya dalil. Dalil itu bukan argumen saja. Dalil juga boleh argumen atau dalil itu
Bahasa kitanya dalil juga, tapi juga boleh mananya adalah guide. Guide pemandu dalam bahasa yang lainnya, bahasa Indonesianya. Para turis memerlukan guide untuk menunjukinya tempat-tempat wisata di mana lah gitu, misalnya di Malaysia, di Singapura, atau di Indonesia. Tuh. Coba bagaimana? Okay, Ustaz, uhawi Ustaz. Baik Ibu Haji, tafadhali. Kathirur ramadi fil ilmil balaghati yadullu alal jud. Oh, baik. Kathirur ramadi fil balaghati Yadullu. Ya, baik. Ya dulu Alal jud. Alal jud. Bagus nih. Ibu sudah belajar ilmu balago. Ini kosakata yang biasa dipelajari di balago ya. Kathirul baru jud, belajar, kathirul Ustaz, ramad. baru belajar. Alhamdulillah. Kathirul ramad. Silakan Ibu terjemahkan. Banyaknya abu ramad abu sajalah, boleh katakan abu Abu. di dapur lah, di dapur Ya, abu. di dalam ilmu balaghah Ya. menunjukkan kesungguhan, Kedermawanan. Jud, kedermawan. dermawan. Jud itu maknanya kedermawanan. Kesungguhan. Kalau kesungguhan jiddun. Oh ya, gitu. Asal dengan Kalau kesungguhan itu jiddun. Oh ya. Jiddun. Kalau jud, kedermawanan. Kedermawanan itu apa ya bahasa kitanya? Charity ya? Iya betul, charity. Charity ya. Baik, nah beda ya sama jiddun. Apa tadi ya Ibu Selma tadi, mohon maaf, apa Ibu? Ini menunjukkan nih macam jam menunjukkan pukul tu boleh juga ke? Jam menunjukkan saat. Boleh. Oh ya, ingatkan menunjukkan arah lain. Saya buat yang senang je lah. Boleh. As-sa'ah ala jidari apa tadi? Yadul. As-sa'ah as-saminah wa nisfu lailan. Nah, as-sa'atu ala jidari, ulangi. Yadul. Ya dulu atau tak dulu Ibu? Ya dulu. Tak dulu atau ya dulu? Ya dulu. Kenapa ya? Mudarak lah kan? Ya dulu. Ya, pakai ya, huruf mudoranya ya atau tak? Oh, dia sa'ah. Tak. Tak dulu. Akhirnya kembali ke as-sa'atu kan? As-sa'atu ala jidari tadullu ala as-sa'ah as-saminah wa nisfu lailan. Pukul 8.30. As-saminah wa nisfu lailan. Wa hazihi sa'ah ala sa'ati as-saminati wan nis. 8.30 malam. Wanis fi kasrah Bu, maktuf kepada as-saminati. Ada mudhaf Nah, maktuf. Sifat. Maktuf. Sifat kepada Ala saati majrur, as-saati majrur oleh ala. As-saminati naat kepada as-saati. Wanis fi wa huruf ataf. Wanis maktuf. Maktuf alainya adalah as-saati, as-saminati. Lailan khabar. Lailan itu dzarab. Zaraf zaman, makan. itu maf'ul fihi. Zaman. Zarab zaman boleh atau maf'ul fihi boleh. Gitu ya. Maf'ulun fihi. Okey. Maf'ulun fihi boleh, zarab zaman juga boleh. Okey. Jam di atas dinding bagaimana? Menunjukkan. Sedang menunjukkan pukul 8.30 malam. Ya, pukul 8.30 malam. Begitu. Kelas Ustaz Mahyas ya bedak. Hinama nata'allamu atau hinama ta'allamna al-lughata al-arabiyyah ma'an. Ya, tayyib, jayid. Thumma ar-raqam ats-tsalits man yurid an yukawin ba'daha.
Siapa membuat kalimat sesudahnya selepas Ibu Misalma? Ya, Satu Coba Pak. lagi. Saya coba Pak. Ya, Pak Haji Parman silakan. Konsep dulu Pak ya. Ya. Wajib ke atas rakyat untuk menunjukkan kesetiaan kepada negaranya. Bagus. Wajib ala al-mawatini ayyadullah. Wajib. Bagus. Ala citizen itu bahasa Arabnya muwatin, Pak Haji, bukan mawatin. Ala muwatini. Ya. Jama atau mufrad? Pak Haji maunya? Mufrad. Oh, baik. Wajib ala muwatini, baik. Ayyadullah. Bagus. Ayyadullah. Walaihi liwatanihi. Nah, baik. Setelah ya dulu, dan ya dulu harus ada huruf jar ala. Nah, ini yang harus ditambahkan ya. Nah, oke. Wajib ala muwatini ayyadulla ala ketaatan ya. Walaihi. Ala wala itu bagus. Yang kemarin kita pelajari ya wala dunajibun ya, baik. Ala walaihi liwatanihi. Bagus. Alhamdulillah. Liwatanihi. Ya, wajib ala muwatini ayyadulla ala walaihi liwatanihi. Bagus. Ini yang pelajaran kemarin. Wajib ala wajib kan fiil ya? Ya, wajib. Setiap fiil harus ada fa'il kan? Mana fa'il jadi wajib? Ala muwatini boleh tak jadi fa'il? Lawatini. Boleh. Ala muwatini kan jar majrur, tidak mungkin jadi fa'il. Dari mana fa'ilnya ini? An yadulla. Masdar muawwal, masih ingat ya? Boleh ke fa'il dia jauh ke belakang, Ustaz? Bagaimana Ibu? Boleh ke fa'il dia jauh lah kan ke belakang? Boleh. Ini cuma 10 cm. 1 meter pun boleh. Boleh Ibu. Jangan pula kita temukan banyak fa'il itu terhalang oleh banyak kata sebelum sesudah fi'il. Ada beberapa kata dulu, baru kemudian fa'il itu biasa. Boleh, asal memenuhi syarat. Di antara syaratnya itu adalah memang cocok jadi fa'il bagi fi'il yang sudah disebutkan sebelumnya. An yadullah. Nah, ini an yadullah ini adalah masdar muawwal dan saya tegaskan apabila ada fi'il mudhari diawali oleh an maka fi'il mudhari itu adalah isi masdar. Fi'il mudhari fi'il, tetapi apabila diawali oleh an maka posisinya adalah isim masdar. Tapi masdarnya masdar muawwal. Nih. Masdarul muawwalun. Masdarul muawwalun, masdar yang ditakwilkan. Gitu. Apa masdar sorihnya? Kebalikan dari masdar muawwal ada masdar sorih. Masdar sorih itu masdar yang benar-benar masdar. Masdar sorih dari an yadullah adalah ad-dalalah. Nah, ad-dalalatu. Nah, ini. Wajib 'alal muwatini ad-dalalatu 'ala walaihi liwatanihi. Ya, bagus ini. Kalimat bagus nih. Kalimat yang menggunakan uslub masdar muawwal. Wajib 'ala. Walaihi. Gimana Ibu Masna? Makna walaihi? Kesetiaan. Kesetiaan. Walaihi kesetiaan. Kesetiaan liwatani kepada negaranya. Apa? Loyalty ya, loyalty. Kesetiaan. Loyalty. Walaihi. Waton itu apa? Negara. Negara atau country ya. Ya, baik. Ya. Ini bagus uslubnya, ini uslub yang biasa kita sering temukan dan bisa kita gunakan banyak dalam kalimat-kalimat kita. Wajib 'ala, wajib 'ala. Gitu. Baik, kosakatanya muatin, bagus.
Wala ini kalimat yang kemarin kita pelajari pada saat belajar teks waladun najibun. Waton adalah negeri. Bagus, selamat, alhamdulillah. Cukup, sudah 3 kalimat ya untuk ya dulu. Terakhir, al-kalimah al-mawjuda fil raqam as-sadis asyar. Kata yang ada pada nomor 16, yakni alladzi. Nah, ini isim Mausul. Ini sudah sering kita temukan ya, kata alladzi. Tetapi untuk melancarkan, memperbaiki dan semakin menguasai, maka kita buat lagi banyak-banyak. Silakan siapa yang membuat kalimat dari alladzi? Alladzi itu yang artinya. Yang. Saya coba, Pak. Ya, Pak Haji silakan alladzi. Aflaha at-talamidhu alladhi yajtahiduna. Ulangi Pak Haji. 1. Alladhi at-talamidhu jadi aflaha at-talamidhu Bagus, at-talamidu. alladhi yajtahiduna. At-talamidu jamak atau mufrad? Mufrad. Kalau Berarti- alladzina. Kalau at-talamidu kan jamak, makanya alladzina. Alladzina. Ya, Mustahiluna. boleh alladzina. Ini ya isi maksudnya diganti ya. Alladzina karena kalimat sebelumnya at-talamidu jamak. Jadi alladzina. Aflah at-talamidul ladzina Mujtahiduna. alladzina. Nah, baik. Setelah isim mausul itu harus kalimat. Kalau mujtahiduna bukan kalimat tapi satu kata. Oke. Nah, kalau mau maka gunakan kalimat fi'il, Pak Haji. Mujtahiduna gunakan fi'il. Telah berjaya murid-murid yang Rajin. rajin. Ya jatahiduna. Tuh. Yajtahiduna, oke. Nah, kalau mujtahidun itu isim. Mujtahiduna itu isim. Kalau hanya berarti Yajtahiduna. mujtahiduna tidak boleh. Ya wali oleh alladzi isim mausul tak boleh. Kata setelah alladzi isim mausul, alladzina dan temannya itu harus berupa kalimat atau berupa jumlah. Nah, agar berupa jumlah maka gunakan fi'il atau isim yang sempurna kalimatnya. Yajtahiduna. Kalau isim berarti mubtada khabar. Alladzina yajtahiduna. Nah, ini yajtahiduna ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah hum. Humnya kembali ke alladzina. Aflat talamidul ladzina yajtahiduna fi. Ada yang mau tambahkan nggak Pak Haji? Yang bersungguh-sungguh dalam Sekarang fi durusin, dalam pelajaran. fi ta'allumihim ya. Kita Nah, ta'allum itu learning. Ta'allumihim. Ta'allumihim. Fi ta'allumihim. Aflat talamidu alladzina yajtahiduna fi ta'allumihim. Ya, bagus ini. Aflaha. Ini Pak Haji gunakan dari Al-Quran ini. Aflaha. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim Bihim khashi'un. khashi'un. Walladzina hum li furujihim. Apa? Langsung ya Fi gitu. furujihim. Hafizun. Hafizun. Terus walladzina hum lizakati fa'ilun gitu kan? Ya. Ya, bagus. Itu uslub di Al-Quran boleh digunakan. Jadi kita sambil menggunakan berbagai uslub yang kita sudah kuasai, yang sudah kita miliki. Baik dari Al-Quran maupun dari doa-doa maupun dari teks yang sekarang kita sedang pelajari bersama. Bagus. Kalau di depannya tambah qad, apa maknanya Pak? Qad aflahal. Nah, boleh juga. Nah, kalau qad ini berarti taukid, penguatan. Pasti ya, pasti berjaya. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin sungguh telah berjaya. Berjaya itu benar-benar terjadi. Sungguh, bukan hanya berjaya tapi benar-benar berjaya. Kalau ada qad. Qad ini salah satu huruf taukid. Harfut taukidi.
Jadi lepas qad mesti fi'il madhi, Pak. Nah, setelah qad, selepas qad itu harus fi'il madhi. Kalau maknanya sungguh. Baik, begini. Qad plus madhi maknanya adalah sungguh. Taukid. Allazi masuk allazi. Qad mudhari boleh? Boleh. Tapi maknanya beda. Terkadang. Tahu terkadang? Ada kalanya. Ada kalanya. Sometimes ya. Ya. Sometimes. Terkadang. Nah, kalau kita ingin gunakan qad, maka perhatikan kata setelahnya. Kalau kita maksudnya adalah sungguh, maka setelah qad harus fi'il madhi. Tapi kalau kita maksudnya setelahnya itu adalah maksudnya adalah terkadang, maka gunakan fi'il mudhari. Qad yuflihut talamidu. Apa artinya? Qad yuflihut talamidu. Sesungguhnya orang yang berjaya. Nih. Qad yuflihut talamidu. Apa artinya? Sesungguhnya apa nih? Yuflihu, kejayaan. Tidak. Ini. Mana yuflihu? Yuflihu. Yuflihu fil apa yuflihu? Itu fi'il mudhari. Aflah. Yuflihu fil mudhari kan? Mudhari'nya. Ha. Sama tak? Qad yuflihu dengan qad aflah sama tak maknanya? Lain. Kalau qad aflaha jadi sungguh. Dan qad yuflihu jadi kadang-kala. Kadang-kadang beda. Pasal dia masuk mudhari'nya. Ya, iya. Itu kunci. Yuflihu kan fil mudhari. Meskipun sama-sama dari kata falaha, aflaha, yuflihu, tetapi apabila qad diawali, apabila qad diikuti oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari, maknanya berbeda. Dia Aflat talamidu dan qad yuflihu talamidu. Oh, dia masuk mudhari' tadi apa? Terkadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang boleh atau terkadang boleh. Oh, kadang-kala. Kadang-kala boleh, kadang-kadang. Kadang-kadang boleh. Ya. Dia masuk fi'il madhi sesungguhnya. Sesungguh. Betul. Jadi ada qad itu boleh sesudahnya itu selepasnya fi'il madhi, boleh juga fi'il mudhari. Tapi maknanya beda. Makanya tergantung kita mau apa maksudnya. Dan ketika kita membaca teks orang, baik Al-Quran maupun yang lain, maka pahami maknanya dengan melihat kata sesudah qad. Begitu. Cukup? Baik. Allazi. Bagus nih. Kalimatnya bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Ya. Qad aflat talamidu alladzina yajtahiduna fi ta'allumihim. Baik, silakan Rakam Sani man yurid ayyukawwin jumlatan ukhra. Saya nak buat ayat pendek Ustaz, tak kertinya panjang Ustaz. Nanti ulaikal ladzina amanu ladaihim akhlaqu hamidah. Boleh. Seorang yang beriman itu mempunyai akhlak yang baik. Nah, Ibu mengatakannya tak usah gunakan ulaika. Cukup al-mu'minuna saja. Atau allazina amanu je. Al-mu'minuna. Al-mu'minun. Al-mu'minuna tuh. Al-mu'minuna allazi. Nah, al-mu'minuna Al-mu'minuna allazi. Al-mu'minuna allazina. Ya, lanjutkan. Bagaimana, Ibu? Al-mu'minuna allazi. Allazina kan al-mu'minuna jamak. Jamak lah. Al-mu'minuna. Iya, makanya allazina. Allazina.
Kalau mufrad alladzi, kalau al-mu'minu alladzi, kalau al-mu'minuna alladzina. Allazina. Al-mu'minuna allazina ladaihim. Boleh Ustaz? Alladzina ladaihim, baik, alladzina ladaihim Akhlaqal hamidah. akhlakun. Akhlaku. Bukan Akhlakun. maulidi itu. Mubtada makhar. Oh ya, itu yang saya tak kerti. Ladaihimnya ini khabar muqaddam. Bermuqaddam. Mananya lahum. Alladzina lahum akhlakun mahmudatun ya Ibu ya? Mahmudah atau hamidah. Boleh. Hamidah kan mahmudah. Yang baik. Ya, boleh mahmudatun, boleh hamidatun. Hamidatun itu isim fa'il bermakna maf'ul. Maf'ul. Hamidatun ini boleh. Hamidatun Mahmudatun pun boleh. boleh. Hamidatun ini sigotnya isim fa'il, mananya mana maf'ul. Al-mu'minuna alladzina ladaihim akhlaqun mahmudatun. Ya, lanjutkan Ibu sebelum selesai ini. Fil hayati. Fil hayah. Boleh. Dalam kehidupannya. Coba Ibu terjemahkan. Orang-orang beriman yang mempunyai akhlak yang baik, kan? ya, Disukai ramai. Mahbubuna. Mahbub. Mahbubuna. Mahbub. Al-mu'minuna alladzina ladaihim akhlaqun mahmudatun mahbubuna indan nasi. Tuh. Indan Nas. nas. Orang-orang mukmin yang memiliki akhlak yang terpuji, dicintai di sisi manusia. Ya, bagus nih. Ini bisa jadi kata mutiara ini, Bu. Saya buat pendek, Ustaz, jadi panjang. Ya, kita perpanjang biar sempurna. Iya, sempurna. Baik, bagus. Satu orang lagi, nomor 3. Siapa mau coba? Saya cuba, Ustaz. Naimah boleh. Bu Naimah, boleh, silakan. Tapi saya tak reti nahu. Apa? Silakan coba. Dia pergi ke rumah yang ada di hujung jalan itu. Siapa yang pergi? Zahaba ila. Siapa yang pergi, Bu? Dia. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Zahaba. Bukan siapa? Oh, Muhammadun. Baik. Sebentar. Setiap fi'il harus disertai dengan fa'il. Sebab kalau tidak ada fa'ilnya, tidak disebutkan, nanti takut ada jin masuk. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun ila baiti. Ila baiti atau ila baiti? Ila baiti, Ustaz. Ila huruf jar kan? Ya, benar. Maksudnya ke rumahnya atau ke rumah? Ke rumah yang di hujung jalan itu. Oh, baik. Jadi ilal baiti. Ilal baiti. Ya. Fi Alladzi. Alladzi ya. Kan alladzi kita lagi belajar. Ya, alladzi. Ya. Alladzi fi awahiri tariki hunaka. Alladzi fi apa Ibu? Alladzi fi tariki jalan, ujung jalan itu. Oh, ujung jalan. Fi akhirihi. Fi nihayati. Fi awahiri. Fi nihayati. Oh, nihayah ya. Dia kata nihayah. Fi nihayati tariq. Ujung jalan sana. Ini kita kata akhir. Ya. Atau fi ujung jalan dia kata Ustaz. Akhir. Di torofil. Di torofil. Koryati. Di ujung desa. Di ujung desa. Kalau sana hunaka, Ustaz. Di sana alladzi hunaka, boleh. Hunaka. Boleh hunaka.
Zahaba Muhammadun Tak ilal Ustaz, kalau selepas al-ladzi mesti jumlah kan? Ya, bagus, bagus. Baik, Sibu sebentar. jumlah. Ibu jumlah. Zahaba Muhammadun ilal baiti alladhi fi nihayati tariqi. Muhammad pergi ke rumah yang berada di ujung jalan. Jalan. Nah, baik, alladhi itu kan isim mausul. Ya, yang. Ya, saya sudah pernah sampaikan beberapa kali bahwa kalau kita ingin membuat kalimat dari isim mausul, alladhi, allati, dan semacamnya, maka syaratnya dua. Yani pertama, perhatikan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya harus ma'rifat. Ya. Al-baiti ma'rifat bukan? Ya, makrifat. Ma'rifat. Al-mu'minuna ma'rifat bukan? Makrifat. At-talamidu ma'rifat bukan? Ya, makrifat. Nah, apabila kita gunakan isim mausul, maka syaratnya itu kata sebelumnya harus ma'rifat. Baik ma'rifatnya diawali alif lam maupun menjadi mudhof kepada ma'rifat. Kalimat sebelumnya harus makrifat. Ya, kalimat sebelumnya harus ma'rifat. Yang Kalau pertama. nak membuat ayat isim mausul al-ladzi, satu kalimah yang sebelumnya mesti makrifat. Ya. Okay. Yang Yang kedua, pertama itu. Yang kedua, selepasnya, sesudahnya harus berupa jumlah. harus saja, bukan wajib Ustaz. Harus dan wajib sama lah, Bu. Tak sama. Sama, harus dan wajib. Tapi tidak berdosa. Nih. Harus jumlah, berupa jumlah. Nah, qoblahu ma'rifatun, ba'dahu jumlatun, au shibhu jumlatin. Nah, ini yang Bu Salji tanyakan. Atau syibhu jumlah. Sesudahnya harus berupa jumlah atau syibhu jumlah. Okey. Iya. Oh. Ini sudah terjawab. Ya. Jadi alladzi isim mausul itu syaratnya dua. Qoblahu ma'rifatun. Ini formula yang saya buat aja biar mudah ya. Qoblahu ma'rifat, ba'dahu jumlah osibu jumlah gitu aja. Jadi selepas isim mausul boleh jumlah ismi atau fi'liyah, boleh sibu jumlah. Nah, sibu jumlah itu adalah susunan kata yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaihnya. Sekarang lihat, alladzi fi nihayatit thariq. Alladzi isim mausul. Sesudahnya apa selepasnya? Fi Fi nihayat. nihayatit thariq. Isim sibul jumlah bukan? Ya. Sibul jumlah, jar majrur kan? Ya. Boleh. Boleh. Yang di atas, al-mu'minuna alladzina ladaihim akhlaqun mahmudatun. Tu ladaihim akhlaqun itu jumlah. Karena ladaihim adalah jar majrur di awal kalimat sebagai khabar muqaddam. Akhlaqun mahmudatun mubtada ma'khar. Jadi Ustaz, kalau misalnya apa dari segi makna, bezanya zahaba Muhammadun ilal baiti fi nihayati tariq dengan zahaba Muhammadun ilal baiti ladzi fi nihayati tariq. Dari segi maknanya. Baik. Baitil ladzi. Ya. Kalimat nomor 3 ini yang dibuat oleh Ibu Naimah, zahaba Muhammadun ilal baiti alladzi fi nihayati tariqi. Boleh kita buat kalimat yang kedua yang tadi Bu Hazbi bilang. Yani zahaba Muhammadun ilal baiti fi nihayati tariqi. Apa beda maknanya? Perhatikan. Kalau yang pertama yang ada di screen, maknanya adalah
Muhammad pergi ke rumah yang ada di ujung jalan. Yang ada di ujung jalan itu siapa? Rumah. Jadi sifat Ustaz. Ya, jadi sifat. Dhahaba Muhammadun ilal baiti. Ya. Fi nihayatit tariq. Kalau yang nomor 2, Dhahaba Muhammadun ilal baiti fi nihayatit tariqi. Ini fi nihayatit tariqi ini kedudukannya sebagai hal. Hal. Keadaan. Muhammad pergi ke rumah yang keadaannya berada di ujung jalan. Okay. Yang keadaan rumah itu berada di ujung atau di akhir jalan. Kalau dimaknai sama saja Muhammad pergi ke rumah di ujung jalan. Yang atas Muhammad pergi ke rumah yang berada di ujung jalan. Konsep di kepala sama. Rumahnya di mana? Di ujung jalan. Yang di ujung jalan itu rumah atau Muhammad? Rumah. Muhammad. Muhammad. Bukan. Rumah dong. Rumah. Yang di ujung jalan itu rumah. Muhammadnya tidak di ujung jalan. Muhammadnya sedang menuju rumah itu. Nah, jadi dari segi makna bisa sama. Konsepnya sama. Bahwa rumah itu adanya di ujung jalan. Hanya secara bahasa, secara ilmu nahwu, kedudukannya berbeda. Alladzi fi nihayatit tariqi, kedudukannya sebagai sifat bagi al-baiti. Nah, sedangkan fi nihayatit tariq yang kedua ini di bawah, itu kedudukannya sebagai hal, menceritakan keadaan rumah. Rumah itu keadaannya adalah di ujung jalan. Yang ke atas tuh konsepnya sama, rumahnya ada di ujung jalan, tetapi kedudukan kalimat dalam bahasa Arabnya berbeda. Dan dua-duanya bisa digunakan dalam kalimat kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Gitu ya Bu Naimah ya. Bagus, selamat. Ibu udah bisa buat kalimat, alhamdulillah. Selamat. Cuba Ustaz. Coba-coba sudah bisa. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, baik. saya nak cuba boleh? Saya nak Alhamdulillah. Jadi semakin kita banyak membuat kalimat, pada akhirnya kita akan terus mengalami peningkatan dalam membuat redaksi kalimat bahasa Arab secara langsung. Meskipun mungkin kita buat konsep dulu di kepala, apa konsep yang kita buat, yang kita rencanakan. Nah, baru kemudian kita mikir bagaimana cara meredaksikannya dalam kalimat bahasa Arab. Itulah uslub yang diperlukan. Nah, dengan cara gini, insya Allah, ini nanti rasakan Ibu, Bapak, 5 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Kalau sering-sering begini, secara tidak kita sadari, kita akan semakin biasa membuat kalimat bahasa Arab. Dan pada akhirnya akan bisa memahami teks Arab yang orang-orang lain buat. Karena kita sudah biasa membuat kalimat yang kita buat sendiri dengan gaya bahasa uslub orang Arab. Gitu. Makanya kita terus berusaha, banyak latihan. Konsepnya tidak banyak, teorinya tidak banyak. Ketika ada teori, kita langsung coba. Ada teori, kita langsung coba. Insya Allah dengan cara begini, kita pada waktunya akan semakin lancar dalam membuat kalimat bahasa Arab. Gitu. Ustaz, Cukup saya ya, nak alhamdulillah. Saya nak cuba satu boleh Ustaz? Ibu Rolia, silakan. Ini saya hapus dulu ya, sudah tidak ada ruang. Bagaimana Ibu Rolia, silakan. Al-muallimuna laisu mualliman. Al-muallimuna Laisu mualliman. Al-muallimuna laisu mualliman illa alladhina laisu ta'allam. muallimina. Jamak kan? Munaina. Ya kan? muallimina Al-muallimuna laisu muallimina illa alladhina ila Illa Ustaz. Illa. Kecuali Ibu ya? Kecuali ya.
Illal ladzina an ta'allam. Illal ladzina bagaimana Ibu? Illal ladzina an ta'allam ulum. Maksudnya Melainkan ia kecuali orang-orang yang mencari, membelajar, mengajarkan. Mengajarkan ilmu atau membelajar lah. Ya'lam. An ya'lam. kalau belajar ini ya, itu ta'alama. Okey, kalau belajar ya'lama. Ta'alama. Oh, ta'alama. Kalau mengajar alama. Okey. So ta'lam. Okey, ta'lam ulum. Kecuali orang-orang yang belajar ilmu gitu ya? Ya. Baik. Illal ladzina ta'allamu. Illal ladzina ta'lamu. Ta'allamu bukan ta'lamu tapi ta'allamu ya. Ta'allamu syadda. Ta'allamu ini mazid. Apa tambahannya? Ta dan tasydid. Tasydid. Ta dan tasydid. Ta'allam. Al-muallimuna laisu muallimina illa alladzina ta'allamu al-ilma. Nah ini boleh kita tambahkan Ibu. Al-ilmanya kita jamakkan. Al-ulum. Al-uluma ya. Ya. Al-uluma. Salam maksudnya. Al-muallimun laisu muallimina illa alladzina ta'allamu al-uluma wa 'allamaha. Uluma. Dan mengamalkannya. Dan mengajarkannya. Wa'allamuha, maaf, jamak. Dan mengajarkannya. Wa'allamaha. Ya. Al-muallimuna laisu muallimina illa alladzina ta'allamul uluma wa'allamuha an-nasa. Nah. An-nasa. Wa'allamuna an-nasa. Oh, kepada manusia. Nah, begitu. Apa dia punya Para pengajar itu bukan pengajar. Orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Ini kata-kata hikmah nih. Iya. Bagus nih, Bu Rolia nih, buat apa kata-kata hikmah. Pengajar itu bukan pengajar. Kecuali mereka orang yang sudah belajar ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Karena mengajarkan berarti belajar dulu, betul tak? Tetapi belajar saja kalau tak mengajar tak bisa disebut pengajar. Ya Ustaz, betul. Man ta'allamal Qur'an, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kan ada di situ ya? Ya, tadi. Ini konsep ini diambil dari hadis itu. Khairukum, ini ada hadis Nabi kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian atau manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajar, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Satu. Rasulullah itu banyak membuat kalimat yang memberikan motivasi kepada umatnya dengan kalimat khairukum, khairun nasi, atau khairu apa gitu yang lainnya. Nah ini kaitannya dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Tapi waktu yang lain Rasul bersabda juga, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, gitu kan? Gitu. Dan banyak lagi yang lain. Nah, ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di sini ada dua fi'il, ta'allama dan 'allama. Kata dasarnya alima mujaradnya. Ta'allama mazid tak tasydid, 'allama mazid tasydid pada NPL saja. Nah, cukup ya? Ada soalan?
Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuh, semakin berkembang ya, alhamdulillah. Semakin Jadi, hebat. alhamdulillah semakin hebat, semakin dahsyat. Dahsyat. Sorop kita terus latih. Untuk hari Minggu kita terus latih dari yang sangat basic. Dari kalimat-kalimat yang sederhana. Kemudian hari Jumat kita buat kalimat yang variatif yang sudah semakin menaik gitu ya. Meskipun mungkin dari segi derajat atau peringkat pelajaran hari Jumat itu memang tinggi. Tapi kalau kita terus mengamati bersama-sama, insya Allah pada akhirnya juga akan merasakan manfaat dari semua sisi. Pelajaran hari Minggu, hari Ahad membantu kita, yang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sangat membantu, hari Jumat juga sama, insya Allah ya. Maka kalau Bapak Ibu punya masa, punya waktu, silakan ikut semuanya. Insya Allah ikut semua. Saya selalu hari Ahad tak dapat Ustaz. Ramai anak-anak cucu balik. Tak selesai. Selalu. Ya, apabila punya masa aja Ibu. Apabila ada masa silakan bergabung ya. Kalaupun tak bergabung, tak join, tak apa, nanti bisa lihat rekaman. Biasa lihat rekaman, dengar rekaman, tapi saya nim tu. Ya, lihat rekaman sambil tidur ya. Ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Baik. Masih ada lagi mau coba? Cukup ya? Oh iya, baik. Ini sudah ya, habis ya. Alhamdulillah, amin. Oh ya, ini ada Ibu Iman ya. Nah, sedikit ini mohon maaf, saya tadi di grup tidak bisa langsung balas. Karena sejujurnya saya awalnya belum paham maksud pertanyaannya. Tapi kemudian saya paham tentang pertanyaan tentang madsila itu ya. Madsila itu betul Ustaz. Ya, Saya bukan tanya pasal hadomirnya, tapi isim isyarahnya di kitab itu dia cakap dia seperti hadomir, sila domir dibaca dengan 2 harakat. Jadi bila berbincang dengan teman, sedangkan isim isyarah hadhihi untuk muannas, tapi hadomir muzakkar. Jadi macam mana nak kaitkan? Itu yang pertanyaannya Ustaz. Ya, baik. Hadhihi. Baik. Okay. Kalau kita belajar ilmu tajwid, memang kan ada bahasa tentang madsilah ya. Madsilah kan ada 2, ada silah qasirah, ada silah tawilah kan? Ya. Madsilah itu, ini yang saya tahu ya, madus silati ya, madus silati itu secara definisi pengertiannya adalah domir mutasil berupa hu atau hi yang diawali oleh huruf berharokat, baik fathah maupun domah atau kasroh. Misalnya lahu, atau misalkan na'buduhu gitu kan. Na'buduhu tudu inilah. Nah, lahu, na'buduhu, sekalipun hu-nya tidak kita tulis berdiri, tetap hu-nya dibaca 2 harokat karena madsilah qasirah gitu kan. Ya. Nah, begitupun yang kasroh, misalnya hi, bihi gitu. Bihi, atau tadi muallimihi gitu ya, muallimihi. Tuh. Karena ininya kasroh, maka hi-nya, hi domir mutasil ini menjadi mad panjang. Kalau dibaca, kalau misalnya di waqaf ya na'buduh muallimih lah bih, tidak panjang kalau di waqaf gitu ya. Tuh. Adapun kalau huruf sebelumnya itu sukun, misalkan minhu. Nah, hu ini kan hu juga kan domir mutasil. Tapi sebelum hu-nya kan sukun. Maka tak boleh dibaca panjang, tak boleh minhu, tak boleh, tapi minhu saja. Begitupun fihi. Fihi. Ini hi, sebelumnya ada huruf yang mati, hurufnya tak berharokat.
maka hinya bukan mad silah qasira. Ini bukan mad silah qasira. Gitu. Nah, adapun pertanyaan Ibu tentang isim isyarah hadhihi, kenapa hinya itu panjang? Ya, ini bukan mad silah qasira yang kita jelaskan tentang madu silah berupa domir mutasil. Ini panjang karena memang hinya dibaca panjang dari sananya. Sama dengan ha juga panjang. Ha ini kan panjang. Meskipun nanti misalnya ada yang bisa begini, tetap kalau baca mah hanya panjang ha zihi gitu. Nah, perlu ketahui hi ini sesungguhnya adalah hadhi begini, tuh hadhi. Jadi ha ini pengganti dari ya sebenarnya gitu. Lalu diganti menjadi ha. Hadhihi madrasatun. Jadi hadhi ini bukan bahasan mad silah qasira dalam pengertian sama dengan domir mutasil mudzakkar, bukan. Adapun mengapa hadhihi hinya panjang? Karena memang dari sananya sudah panjang, sebagaimana hak juga sudah panjang, begitu. Begitu Ibu ya, misal Ibu Iman ya. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya Bu, tadi saya tidak langsung jawab ya. Tak apa Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih jawapannya Ustaz. Baik, dah. Ada lagi mau sampaikan soalan? Hazihi tu ha tanbih juga Ustaz. Hanya ha tanbih benar. Hadhihi. Yang mana yang ha tanbih? Yang ini. Yang depan. Hadza, hadzani, haulai. Semua ha tanbih. Ini ha semuanya adalah ha tanbih. Ha utambi. Apa tanbih itu? Peringatan. Untuk memberi kode peringatan bahwa yang ditunjuk itu dekat. Ha utambi. Semula semua isim isyarat itu cuma za aja, za, zani, ulai. Yang isim isyarat itu za, zani, ulai. Za, zani, dan ulai. Ini isim isyarat. Nah, untuk membedakan isim isyarat yang dekat dan jauh, maka kalau dekat ditambahin ha. Ha tambih ha ini. Ha ini. Peringatan. Mengingatkan orang yang sedang bicara tuh sehingga terkejut. Hah gitu. Ha ini. Di sini. Ada. Kalau jauh za. Zaka. Zaka. Ya. Zani ka. Itu kan zani. Tambahkan zanika. Ulai. Ulai ya, ulai tambah ka gitu. Zalika. Zalika. Nah, zaka lalu menjadi zalika, boleh, zaka boleh gitu. Makanya zalika itu semula adalah zaka. Jadi kalau dekat menggunakan ha utambi, kalau jauh gunakan domir mukhatab, ka. Ka. Ka itu kan kamu. Ya. Antala ka. Nah, ka itu kan kamu. Ya. Benar tak? Yang isyarahnya za lah. Za. Ya. Ka. Kalau dekat pakai isim, kalau dekat pakai ha, kalau jauh pakai ka. Kalau dekat ha di depan cirinya, kalau jauh ka di belakang cirinya itu. Sedangkan isim isyarahnya hanya za-nya saja, za, zani, ulai. Begitu. Gitu ya. Nah ini semakin terungkap ya tentang isim isyarah. Gitu. Hadzani. Tuh. Hadzani. Ulai. Yang macam ulaika tu Ustaz, yang mana ulaika tu? Ulaika tu yang mana satu dia punya apa dia? Ulaika tu begini tulisannya tuh. Ulaika. Asalnya begini, asalnya ulai begini tulisannya. Lalu disambung menjadi begini terakhirnya ulaika. Penulisannya ya. Asalnya ulai itu begini tulisannya asalnya.
Asalnya begini. Betul. Tapi ketika ditambahkan ka, jadilah begini. Tuh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gitu. Ada soalan? Ya. Sudah. Ini udah selesai ya, mufradat udah tuntas. Ahlan wa sahlan Alif Ramdhani. Apa kabar Alif? Ahlan bik. Gila. Alif sudah dah habis baru Alif masuk. Sudah mau habis. Nihayah. Darsi. Lah bahasa ya Alif ya. Habis naik bis. Boleh kata Ustaz fi nihayati darsi. Ya, fi nihayati darsi. Di akhir pelajaran. Fi nihayati darsi boleh. Fi nihayati fasli. Ta'allumi boleh. Di akhir belajar boleh. Ya. Atau fi nihayati durusi boleh. La ba'sa Ustaz. Fi nihayah. La ba'sa Ustaz. Huwa mumtaz. Hah? Huwa mumtaz. Huwa mumtazun. Naam. Baik, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Masih hafal 50? Ingat dah nihayah Ustaz. Nihayah. Ibu punya saudara namanya Nihayah ada? Itu nama orang ini Nihayah juga ada ya? Ada. Yang tadi. Nah, baik. Ini kita masih baru jam 9, baru jam 10 di sana Singapura, Malaysia ya. Malaysia 10 ha. Ya, boleh kita ambil dua kata ya, dua uslub halaman 50 ini 1 dan 2. At-tarkib kawin jumlatan mufidatan mislat taraqib taliyah ma'a mura'atil kalimatit taliyah allati tahtaha khattun. Allati si mausul tahta khattun. Tahta ini kan khabar muqaddam. Khattun mubtada muakhar. Dua saja. Maknanya kawin al-jumlah, sambungkan. Kawin, buatkan. Keluarkan, sambungkan. Ij'al. Sama dengan ij'al. Baik. Pertama mata. Mata kana al-khalifatu fi dari abi Fadaru. Nah, fadaru abi ahsanu. Tuh. Nah, yang diminta adalah harus ada mata dan fa. Matanya ini bermata syarat ya. Mata di sini maknanya adalah adatus syarti. Ya, syarat. Ketika khalifah berada di rumah ayahku, maka rumah ayahku lebih baik. Gitu. Matakan al khalifatu rumah ya. Fidari abi fadaru abi ahsan. Baik, silakan siapa mau coba ambil kata ini, uslub ini. Ada mata, ada fa. Fa jawabannya. Tak faham nak buat Ustaz. Boleh cuba Ustaz? Ya, Ibu Hajwi silakan. Mata kanal auladu ya yaf'aluna al-khaira yaf'aluna sebentar salah tulis. Maaf. Yaf'aluna al-khaira liwalidaihim. Iya, baik. Liwalidaihim. Fa inna walidaihim. Fa inna auladahum. Fa inna auladahum sayaf'aluna. Bagus.
lahumul khaira. Fa inna auladahum sayaf'aluna sayaf'aluna lahumul khaira. ya yaf'aluna lahumul. Ya, saya salah tulis terus nih. Sayaf'aluna lahum. Nah, lahumul khaira. lahumul khaira. Iya, bagus. Nah, bagus nih. Ada mata, ada fa. Mata kanal aulad yaf'aluna al-khaira liwalidayhim fa inna auladahum sayaf'aluna lahumul khair. Terjemahkan Ibu Hajwi, silakan. Apabila anak-anak berlaku atau berbuat baik untuk kedua ibu bapa mereka, Ya. maka sesungguhnya anak-anak mereka akan berbuat baik bagi mereka. Nah, bagus ya. Man yazra yahsud, barang siapa menanam dia akan menuai. Barang siapa menanam dia akan memanen. Bagus ya. Bagus ini. Ini juga kata mutiara ini. Kata mutiara. Kata hikmah. Bagus, selamat. Seperti kata hikmah Ibu, bagus. Baik. Nomor 2, siapa lagi mau coba? Mata dan fa. Ya, Pak Haji, silakan. Mata kana al-kafiru yanzuru jahannama fi yaumil qiyamah. Yanzuru jahannama Fi yaumil qiyamah. fi yaumil qiyamati. Qiyamati. Faqala. Ya. Faqala Ya laitani kuntu turaba. Faqala ya laitani. Bagus nih. Ya laitani kuntu turaba. Pak, saya tanya Pak ya. Hah? Saya mau tanya sedikit Pak. Boleh. Kita gunakan ini kalau dari ayat Quran untuk uslub enggak apa-apa ya Pak? Apa? Bagus kan? Malah kita belajar dari Al-Quran. Ya. Maksudnya kita bukan sengaja mengubah Pak, tapi mau praktis ya Pak. Bukan. Bukannya, Kita kan bukan mengubah Al-Quran, tapi kita menggunakan Al-Quran, redaksinya, untuk kita jadikan kalimat kita, agar kita mengambil kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran itu. Ya, Bukan mengubah. InsyaAllah. Dan kita kan tidak meniatkan ini sebagai ayat, bukan kan? Ya, betul. Bukan. Kita kita sama sekali tidak berpikir bahwa ini adalah ayat Al-Quran. Kita ini adalah kalimat yang kita buat, jumlah yang kita buat, tapi iktibas, mengutip dari salah satunya dari uslub yang ada pada Al-Quran. Karena keindahan Al-Quran. Bapak Ibu pernah tidak mendengar cerita tentang perempuan yang berbicara dengan Al-Quran? Al-mar'ah al-mutakallimah bil-Quran. Ada seorang perempuan yang berbicaranya menggunakan Al-Quran semua. Ditanya mau kemana? Inni muhajirun ila Rabbi. Aku berhijrah menuju Tuhanku. Gitu. Kamu dari mana? Bah, kemudian jawabnya, misalkan gini. Dia ditanya oleh seseorang, kamu dari mana? Dia bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kebetulan dia baru pulang dari Mekah menuju ke Yerusalem gitu, ke Palestina. Jadi jawabannya begitu. Tapi dia tidak tambah-tambahkan, dia ucapkan seperti itu. Cuma kan kita berbicara gunakan bahasa kita, tapi mengutip atau iktibas dari sebagian uslub yang ada di Al-Quran. Dan kita tidak niatkan ini sebagai ayat, tidak. Hanya kita mengambil keindahan dan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca dan kita gunakan. Itu Pak Haji. Ini Ustaz. bagus nih. Bagus. Sebentar. Ustaz. Ya, gimana? Sebentar dulu. Ya. Mata kana al-kafiru yanzuru jahannama fi yaumil qiyamati faqala ya laitani kuntu turaba. Pak Haji terjemahkan dulu. Apabila orang kafir melihat neraka di hari kiamat, maka dia berkata, alangkah baiknya aku dulu menjadi debu saja.
Baik. Debu. Ini kalimat ya laitani ini ada kalimat dari ya sama laita ya. Dan ni. Nah, boleh gunakan ya, boleh tanpa. Laita itu maknanya penyesalan. Kalau kita menggunakan kalimat ya laita itu maknanya penyesalan. Ya laitani kuntu turoba. Duhai sekiranya aku dulu hanya sebutir debu. Itu digunakan untuk menyesal atau untuk mengharapkan? Menyesal. Menyesali. Seperti juga Siti Maryam ketika kemudian dia mendapat cemoohan dari kaumnya. Beliau bilang, ya laitani kuntu nasyan mansiya. Duhai sekiranya aku dulu hanya manusia yang dilupakan. Ya laitani kuntu nasyan mansiya, yang dilupakan. Begitu. Jadi laita ini bukan harapan tapi penyesalan. Penyesalan. Menyesali kenapa dulu aku tidak sebutir debu saja gitu. Begitu. Baik, Ibu Haji bagaimana Ibu? Saya nak bertanya, yang zuru ini boleh terus pakai maf'ulun bi atau mesti gunakan ilah? Baik. Boleh dua-duanya. Yang duru itu boleh pakai ilah, boleh langsung. Yang duru Muhammadun al-kitaba. Yang duru fi'il, Muhammadun fa'il. Oke? Ya. Al-kitaba maf'ul bihi. Yang kedua, yang duru Muhammadun ilal kitabi. Boleh dua-dua ya. Boleh. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa bedanya antara yang duru Muhammadun al kitaba dengan yang duru Muhammadun ilal kitabi? Nah, ketahuilah, kalau yang pertama itu mananya datar. Kalau yang kedua mananya benar-benar memegang buku, melihat buku. Jadi melihat ke bukunya itu betul-betul dengan perhatian yang serius. Yang zuru Muhammadun ilal kitabi. Jadi fokus sekali kepada buku. Tapi kalau yang zuru Muhammadun ilal kitaba, penglihatannya kadarnya berbeda dengan apabila diikuti oleh ilah. Dan kalau ditambah dengan ilah, fokusnya lebih besar, lebih berat daripada tanpa ilah. Sama dengan ini, akhoda. Apa artinya akhoda? Mengambil. Mengambil. Akhoda Muhammadun. Apa ya? Misalnya al-khosyaba. Muhammad mengambil kayu. Jangan kayu lah. Misalnya mengambil tangan ayahnya. Nah, akhadha Muhammadun yada walidihi. Muhammad mengambil tangan ayahnya. Dituntun, meminta dituntun. Nah, tapi kalau misalnya akhadha Muhammadun biyadi walidihi. Tuh. Ada bi. Setelah akhadha biasa menggunakan bi. Nah, meskipun yang pertama tanpa bi itu betul, tetapi kalau diikuti oleh bi maknanya lebih kuat. Jadi mengambilnya benar-benar dengan serius. Dan dari segi balagoh, kalau dengan ditambah huruf jarbi ini lebih kuat maknanya. Lebih balik, lebih kuat. Begitupun yang duri ilah juga sama. Jadi kesimpulannya boleh langsung kepada maf'ul bihi, juga boleh diikuti oleh huruf jar yang sesuai. Yang dulu ila akhadha bi. Begitu Ibu Wajbi. Ya, syukran Ustaz. Cukup ya? Ya. Nah, satu lagi seperti yang tadi kita sampaikan. Buat kalimat dari uslub begini. Dahisya. Ini sebenarnya sudah yang waktu mufrodat ya, tapi tak apa kita ulangi sebentar. Dahisyal khalifatu
Min husni jawabihi. Oh. Dah. Silakan siapa mau coba. Dahisha dan min. Terkagum. Terkagum. Dahisha terkagum. Siapa mau coba ambil? Dahisha. Saya cuba Ustaz. Senang-senang Ya, aja. Ibu Hajwi, silakan. Dah mengantuk. Ya, sedikit lagi lah. Dahisha saihuna. Dahisha saihuna. Tulis ya. Ya, tulis. Min manzaril qaryati. Min mandoril qaryati. Nah. Ya, silakan Ibu terjemahkan. Para pelancong itu kagum dengan pemandangan kampung. Ya, bagus. Para pelancong itu kagum terhadap atau oleh atau dari atau karena atau oleh pemandangan kampung. Baik, bagus. Silakan yang kedua. 2 orang lagi barangkali mau coba. Boleh, Pak. Ya, Alif, silakan Alif. Udah lama nih. Dahisha. Ya. Bentar. Dahishanya apa ya? Ayo. Dahishal walada. Waladu dong, Pak El. Dahishal waladu. Ya. Min? Min manzoril hadiqoti. Ya. Min manzoril hadiqoti. Ya. Terjemahkan Alif. Karir, Pak. Baca. Oh. Silakan. Dahishal waladu min manzoril hadiqoti. Para anak. Oh, bukan para, satu orang. Satu orang. Anak itu, anak laki itu, ya, terkagum untuk melihat kebun. Pemandangan kebun. Ya, melihat. Mandor itu pemandangan. Untuk melihat pemandangan kebun. Anak itu terkagum oleh pemandangan kebun. Kebunnya banyak pohon mangga ya, Pak Alif ya. Banyak Kota pohon mangga. mangganya, pohon jeruknya tinggal ambil. Avocado. Kota mangga. Ya, kota mangga. Satu lagi terakhir udah. Saya mau coba 3. Ibu Misalma? Udah. Siapa lagi mau coba terakhir? Anak coba Ustaz. Ya, Ibu Rolia silakan. Dahisha. Dahisha, Ibu. Oh, Dahisha. Ini wazan 3, Dahisha. Dahisha unzur. Hah? Unzur. Unzu. Ana lihat unzur. Oh. Yang kagum siapa, Ibu? Saya. Berarti dahishtu. Nah. Allah. Fi'il madhi. Dahishtu. Dahishtu. Ya, aku terkagum. Baik. Al-Ustaz. Min. Oh, min. Minal Ustaz. Nah, minal langsung ya, minal ustazi. Minal Ustazi. Ya. Yakni muhayya. Hah? Minal Ustazi. Yata'allam. Ustaz yang mengajar gitu ya? Alladhi. Nah, alladhi semasa lagi, Bu. Alladhi yata'allam. Alladhi yata'allam. Al-ayat iya. Yu'allim lah, yu'allim. Mengajar. Mengajar atau belajar? Mengajar. Mengajar berarti yu'allim. Yu'allim.
Dahistu minal ustadzil ladzi yu'allimu. Ilmu Mau dilanjutkan mengajar apa? al-ilmu uslub wa Al-ilma. Alladzi yu'allimul usluba. Nah, usluba. uslub bahasa Arab kan? Ya. Jadi al-uslubal arabiyyah. Arabi. Ya. Arabi. Nah, baik, bagus. Nah, ditambahkan nih, Bu. Ditambahkan ya. Dahisyal. Ada tambahannya nih, Bu. Oh, maaf sebentar. Dahisyal. Sebentar, tulisannya salah nih. Dahisyal. Ibu buat kalimat dahistu minal ustadzi alladzi yu'allimu uslubal arabiyyah. Nah, lanjutannya adalah dahisal ustadzu Min. Isyarat. Talamidhi. Ala talamidhi. Dibalikin. Minat talamidhi. Ladzina. Alladzina Minal yata'allamuna uslubal arabiyyah. Nah. panjang. Kefu saya. Nah, begitu. Daistu minal ustadzil ladzi yu'allimul uslubal arabiyyah wa dahisal ustadu minat talamidil ladzina yata'allamuna al-uslubal arabiyyah. Nah, selesai deh, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, cukup ya. Baik. Ini balik yang izin hari ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga pembelajaran kita pada malam hari ini terus mengalami peningkatan dan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik dan semakin meningkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan terus semangat semakin baik. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu baru berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bihamdillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat beristirahat. Selamat Ila liqa, ma'assalamah.